Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhillah wa syafaati Rasulillah wa karamati awliyaillah wa yusalli hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Al-ayat. Ulama al-kurama wa habaib al-afadil yang kami hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, sedaya jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan bersama di majelis yang mulia, di tempat yang mulia untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin, Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi. Pada kesempatan hari ini kita telah sampai pada hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini berkaitan dengan pembahasan perkara-perkara yang munkar, kemudian juga termasuk diantaranya adalah pembahasan tentang bid'ah. Kita sudah sering mendengar kata bid'ah, sering mendengar kata-kata yang munkar. Mari kita sedikit bahas, mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mukminin. Sinarito saking ummil mukminin, ibune wong-wong iman. Jadi Kanjeng Nabi itu dikatakan Aba Ahadin, bapaknya awake dhewe. Jadi bapaknya kita itu kalau dalam Al-Qur'an di antaranya ya Kanjeng Nabi. Nah, dikatakan kemudian dalam Al-Qur'an wa azwajuhu ummahatuhum. Garwa-garwane Kanjeng Nabi niku ibu-ibuke panjenengan. Jadi kata ummil mukminin itu ya dari Al-Qur'an. Wa azwajuhu ummahatuhum. Adapun istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibunya kita. Bagi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulu haram. Ada hukum haram menikahi istrinya Rasulullah. Menikahi istrinya Rasulullah itu hukumnya apa?
Karena apa? Karena ibu kita. Mula wonten dawuh niku wala antankahu azwajahu min ba'dihi abada. Haram hukumnya menikahi istri-istri Rasulullah min ba'dihi abada. Walaupun setelah aku meninggal. Haram hukumnya. Mula dijaga di antaranya yang dijaga oleh Allah adalah istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahaya menawi istri Kanjeng Nabi kok dinikah dan itu memiliki ngalah berkaya Kanjeng Nabi malah rebutan, malah nopo rebutan. Nah niki mula awake dhewe nek wonten hadis-hadis kok riwayatnya saking Aisyah radhiyallahu anha, maka biasanya awalnya disebut dengan Ummul Mukminin. Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Julukannya beliau Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ini Sayyidah Aisyah ini dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya ada yang mengatakan ketika beliau 6 tahun, ada yang meriwayatkan ketika beliau berumur 7 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 9 tahun. Nah, ini perbedaan-perbedaan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, qala dawuh Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun pripun? Man ahdatsa fi amrina. Sapa wonge nganyar-nganyarake ing dalem agama fi amrina hada ing dalem agama ingsun iki. Siapa yang membuat perkara baru bahasanya. Ya mengartikan itu terjemah mawon itu beda-beda, Pak. Terjemah itu juga beda-beda. Dan ini lek teng syarae kata-kata ahdatsa ai ansya'a membuat, wahtarona menciptakan, min qablu nafsuhu wa hawahu dengan nafsunya, ya, dengan hawa nafsunya. Maka diartikan man ahdatsa nganyar-nganyari, membuat atau menciptakan. Siapa yang menciptakan perkara baru dalam agama, malaisa minhu, yang tidak ada bagian dari agama itu. Gawe perkara anyar di dalam agama. Kalau tidak dalam agama tidak masalah. Jadi kan gawe HP kan orang-orang bagian dari agama nih. Menciptakan handphone, kan handphone bukan bagian daripada apa-apa agama, itu tidak masalah. Yang dibahas adalah menciptakan sesuatu dari agama yang juga merupakan bagian daripada agama, fahuwa mongko utawi ahdatsa atuma laisa minhu iku raddun ditolak. Rawahu Bukhari. Jadi kita membuat perkara baru, menciptakan perkara baru dari agama ini dan tidak termasuk bagian daripada agama itu, maksudnya itu gak ono dalile, tidak ada dasarnya. Malaisa minhu itu kalau dalam kurungnya, itu tidak ada dasar. Membuat perkara baru yang tidak ada dasarnya, fahuwa raddun, maka termasuk di antara amal yang tertolak. Rawahu Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim. Kalau ini riwayatnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada riwayat yang hanya dari Imam Muslim. Man amila amalan, siapa yang beramal, laisa alaihi amruna, mengamalkan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Nah, dibedakan. Jadi kalau yang pertama membuat. Kalau yang kedua mengamalkan sesuatu laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dalam agama, fahuwa raddun, maka termasuk di antara yang tertolak. Amalannya itu nopo tertolak.
hadis riwayat Muslim. Yang pertama tadi riwayat Imam Bukhari, yang kedua adalah riwayat Imam Muslim. Kemudian dikatakan hadal hadis aslun azimun min usulil Islam. Hadis ini termasuk di antara pokok yang agung daripada perintah Islam. Jadi awal hadis dikurin, hadis pertama innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu kalau diibaratkan barometer amal ibadah kita dari sisi batiniah. Dengan kudu niat kan, amal ibadah kudu ono niate lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu amaliyah yang sifatnya batiniah. Dengan kudu ikhlas, ngoten nggih. Krono Gusti Allah ibadah kanthi khusyuk niku termasuk amaliyah hati. Lah yang kedua, hadis ini, hadis yang kelima dikatakan hada mizanul a'mal fi dhahiriha. Barometer amal ibadah dari sisi dohirnya. Kalau niat itu barometer ibadah dari sisi batiniahnya, kalau hadis ini adalah dari sisi barometernya yang sifatnya dohir. Deloi ibadahnya koyo lek sing niat kan mboten saged didelok iki jenengan salat ngaten iki niate ngopo kan mboten wonten sing ngertos. Utawa niate pamer, utawa niate ra penak, musuh ora tau melu kajian, ora tau jamaah sing ngertos niku jenengan. Tapi masalah amal ibadahnya tadi seperti apa? Oh, ono sing nganggo kunut, ono sing gak nganggo kunut. Nah itu kan iso kedelok. Bisa terlihat. Maka nanti barometernya adalah dengan menggunakan hadis ini. Jadi yang pertama dikatakan mizanun fi batiniha, yang kedua mizanun lil a'mal fi dhahiriha. Mula dan wonten napa niku syahid niku wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kan dari hadis itu. Wa kullu man, siapa-siapa orang bi ghairi ilmin ya'malu, beramal tanpa ilmu, tanpa dasar agama dan lain sebagainya. Amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal itu mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari coba kita terjemahkan beberapa syarah-syarahnya. Yang pertama adalah al-Islam ittiba la ibtida. Islam itu dasarnya mengikuti, bukan membuat. Islam itu dasarnya apa? Mengikuti, bukan membuat. Makanya kalau mengikuti namanya ittiba, kalau membuat namanya ibtida. Pakai ain. Kalau ibtida itu awalan. Madrasah ibtidaiyah itu pakai hamzah ibtida. Tapi kalau ibtida itu maknanya adalah membuat. Jadi prinsip agama itu ittiba, bukan ibtida. Yang membuat-buat inilah yang kemudian disebut sebagai istilahnya bid'ah. Membuat-buat sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya. Nah, berarti dua hal. Kalau bahasanya tadi dalam hadisnya malaisa minhu, berarti tidak ada dasarnya. Malaisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya. Mula teng Al-Qur'an niku surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau itu mencintai Allah, fattabi'uni, ittiba, maka ikuti aku, kata Allah. Yuhibbukumullah,
maka Allah akan mencintai kalian. Jadi ketika panjenengan kepingin dicintai oleh Allah, ikuti Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, Kanjeng Nabi dikon ngajarke. Sapa wonge sing kul in kuntum tuhibbunallah, seneng dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka panjenengan bakal dicintai oleh Allah. Urip paling enak itu lah urip disenengi ning Gusti Allah. Enak, uripe penak. Urip kok disenengi Gusti Allah gampang urusane. Kabeh ana solusine. Jadi uripe ora angele. Niku ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Sebab ditulung terus dengan Gusti Allah. Gue masalah juga rampung masalah. Gue masalah alhamdulillah solusinya cepat. Semuanya wattaqullah, dikatakan wa yu'allimukumullah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka akan langsung diajarkan oleh Allah, langsung dikei ngerti solusinya. Nah, jadi Islam itu prinsipnya adalah ittiba, bukan ibtidah. Kalau ibtidah itu maknanya membuat-buat sesuatu yang baru. Mula wonten hadis, wonten dawuh khairul hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan itu ya Al-Qur'an. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Wa khairul hadi Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, paling jelek-jeleknya perkara adalah muhdatsatuha, sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu bid'ah, baru itu jangan dimana agak anyar. Yo baru ki mau ra ono dasare, ra ono perintah. Maka dikatakan dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu ada di dalam neraka. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami dari perkara-perkara bid'ah ini. Sebab ngerangkai perkara bid'ah itu ikhtilafiyah. Perkara sing napa? Ikhtilafiyah. Keterangane mawon niku pun ikhtilaf. Pada prinsipnya kalau mengikuti hadis ini satu tadi. Kalau tidak ada dasarnya, kalau tidak ada perintahnya, maka disebut sebagai bid'ah. Yang kedua, sesuatu yang baru yang tidak ada perintahnya ataupun tidak ada dasarnya, asalkan tidak bertolak belakang atau melanggar syariat, maka dihukumi boleh, yang penting tidak dianggap sebagai syariat. Ini juga penting, Pak. Sesuatu yang baru boleh asalkan tidak nabrak syariat dan tidak menganggapnya seperti atau sebagaimana syariat. Contoh paling mudah, niki bulan Maulid. Nah, kan Maulidan juga sih. Ono sing Maulidan 12 hari, ono sing sama Maulid tiap dino Maulidan, ono sing Maulidan tiap malam Jumat, ono Maulidan tiap malam Senin, tengene kuno malam-malam Rebo dan macam-macam. Nah, Maulid ini pertanyaannya, kira-kira termasuk perkara baru atau tidak? Maulid nih loh, perkara baru yang Kanjeng Nabi ngajarkan apa mboten? Kalau bilang perkara baru, maka acuannya Rasulullah dan acuannya adalah ada perintah Allah atau tidak? Tidak ada, Pak Presiden. Tidak ada perintah awal dhewe kon maulid dan iku mboten. Adapun maulid itu ada, itu kan karena penafsiran. Contoh, dan Al-Qur'an qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah. Katakanlah atas fadl dari Allah. Al-fadlu huwa al-ilmu.
Fadl itu maksudnya adalah ilmu. Wa birahmatihi, dan rahmat itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian itu bergembira atau bunga. Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an, ana perkara kali yang dua perkara ini harus kita itu bunga atasnya, bergembira atasnya. Yang pertama bifadlillah, karena fadl dari Allah. Imam Ibnu Abbas itu kalau menafsirkan al-fadlu huwa al-ilmu, siji krono panjenengan angsal ilmu saking Gusti Allah. Yang kedua wa birahmatihi, lan krono rahmate Allah. Ar-rahmah, Imam Ibnu Abbas itu ketika menafsirkan ar-rahmah huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu kanjeng Nabi. Kata Allah, dengan ilmu, dengan adanya lahirnya Rasulullah, fabidzalika falyafrahu, perintah ini kumaha jenengan kon gembira atas datangnya kanjeng Nabi. Lah pertanyaannya apa? Piye carane awake gembira awake dhewe? Ndak ada kemudian lanjutannya. Wis tafsire golek ono, oh jenengan kudu maulidan tiap malam Jumat, nggih boten wonten perintah. Maka inilah yang disebut dengan perkara yang baru. Maka sekarang makanya sesuatu yang baru asalkan tidak nabrak syariat. Nah pertanyaannya, ini nabrak syariat enggak? Boten. Tidak nabrak syariat, maka termasuk yang boleh. Maulidan itu hukumnya boleh. Tapi ada catatannya, tidak menganggapnya sebagai syariat. Sesuatu yang baru tidak apa-apa asalkan tidak nabrak syariat. Yang kedua, tidak menganggapnya sebagai syariat walaupun isinya syariat. Nah, lebih dibedakan, tidak menganggapnya sebagai suatu syariat. Yang salah itu ketika menganggapnya syariat. Oh sampai gak maulidan dosa, berarti anggap syariat. Koyo-koyo lek gak maulidan iku napa? Dosa. Lah niku sing salah. Maulidane bener, Pak. Jenengan maulidan leres bener. Jenengan maulidan mboten napa-napa. Tapi kalau menganggapnya itu syariat, nyuwun sewu, itu yang kemudian dianggap keliru. Nah, jadi dibedakan. Nah, kalau tidak membedakan nanti kan bahaya. Jadi, makanya cara membedakannya adalah dengan prinsip-prinsip mawon, nanti bisa kemudian diterapkan. Loh, saya ini maulid, nah sekarang sejarah. Misalkan contoh, kapan maulid itu mulai ada? Dari zaman Imam As-Suyuti. Inna aslal maulid hiya ijtima'un nas. Maulid ki Imam Suyuti itu beliau lahir pada tahun 849 Hijriah. Ini kan termasuk ulama-ulama salaf di Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali gitu ya. Nah itu inna aslal maulid ijtima'un nas, kumpule menungso, dikumpul ke Pak. Kumpul ngoten iki. Bare kumpul wa qira'atu ma tayassaru minal Qur'an, membaca sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Yo diwacake Al-Qur'an. Mula teng maulid niku wonten laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, ayat azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan kanjeng Nabi. Laqad ja'akum itu kan kisahnya Rasulullah itu lahir. Laqad ja'akum rasulun, telah datang rasul min anfusikum, dari dirimu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah kemudian apa setelah itu? Wa qira'atu bisirratin nabawiyah, diwaca ke sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah niku cerita-cerita tentang Rasulullah. Riyen niku zamane sahabat Salahuddin Al-Ayyubi. Zamane Salahuddin Al-Ayyubi niku remaja-remaja saat itu sudah mulai lupa dengan Rasulullah.
Sebab zamannya wis adoh karo Kanjeng Nabi. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu zaman di mana sudah mulai jauh dari Kanjeng Nabi. Cah-cah cilik-cilik, cah nom-nom kis mulai gak ngerti sejarah Kanjeng Nabi lahir pripun, bagaimana perjuangannya, bagaimana beliau diutus dan sebagainya, kan mulai lali. Mula gawe sayembara membuat kisah-kisah tentang Rasulullah SAW dari beliau lahir sampai dengan perjuangannya, sampai dengan meninggal dan lain sebagainya. Nah, diambillah banyak sekali Pak. Dulu itu kan senang, orang itu senang bersyair, membuat syair itu orang senang Pak. Makanya Kanjeng Nabi itu kan pernah dituduh sebagai Kanjeng Nabi ini hanya seorang penyair. Itu Al-Quran itu hanya syairannya Rasulullah. Boten. Lah, kemudian dikumpulkanlah para juara-juaranya, Pak. Juara-juara gawe sejarah Nabi. Mula ono Maulid Ad-Dibai. Ono Maulid Al-Barzanji. Ono Maulid Syaraful Anam. Jadi siji niku, Pak. Ya, jangan ada kitab ini nopo. Bukunya kan terus tunggal ini Ad-Dibai, Al-Barzanji, kemudian Syaraful Anam. Lah itu juaranya, Pak. Oh, saya kan napa niku maulid napa? Anyar-anyar Simtu Duror misalkan. Dia ulami itu kan kekinian. Niku kan maulid-maulid zaman-zaman sekarang ini. Rin nalika kula cilik ya mboten wonten maulid Simtu Duror, dia ulami. Awake dhewe niku kenal lho Al-Barzanji ya Pak. Karena Al-Barzanji itu yang juara satu. Itu zamannya Salahuddin Al-Ayyubi niku sejarah. Jadi lain jenengan niku maos maulid. Ini kok cara jenengan mau membedah isinya, ya ceritakan Kanjeng Nabi. Asal sekop Imam Asyuyuti. Jadi kon maca Quran ngumpul ke wong-wong, maca Quran, bar niku dibacake sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi, kemudian sholawatan dan lain sebagainya. Bahkan wayat tasaddaqun, mereka itu saling bersedekah, saling memberi makan, bar iku do bali. Nah ini kan kepengen ngerti sejarah maulid gini. Maka kalau mau dihukumi maulid itu bid'ah enggak? Bid'ah. Tapi bid'ah itu nanti akan dibagi dua. Ada yang bid'ah sayyi'ah, ada yang bid'ah hasan. Nah, jadi dua. Makanya tadi prinsipnya satu. Sesuatu yang baru asalkan tidak nabrak syariat itu hukumnya boleh asalkan kita tidak menganggapnya itu adalah syariat. Kalau sudah dibungkus itu jangan dianggap sebagai oh ini syariat. Walaupun isinya syariat. Gitu loh benten. Isinya syariat dengan menganggapnya syariat itu benten. Contoh tahlilan. Tahlil itu kan isinya syariat semua, Pak. Kalau jenengan membaca hadis-hadis tentang ayat-ayat ruqyah, itu yang ada dibaca dalam tahlil, ki ayat-ayat ruqyah sedoyo niku. Jadi Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah jelas, ayat kursi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu kan ayat-ayat ruqyah sedoyo. Sampai ada yang tambahannya biasanya la yukallifullahu nafsan, sebelumnya la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Garis surah, garis nomor ayat kursi. Itu ayat-ayat ruqyah. Nah itu kan syariat berarti. Ada hadisnya keutamaan membaca subhanallah, ada keutamaan membaca sholawat, ada keutamaan membaca istighfar, ada keutamaan membaca la ilaha illallah dan sebagainya. Itu syariat. Tapi ketika sudah dibungkus menjadi sesuatu yang baru, maka itu disebut dengan bid'ah. Tapi tidak nabrak syariat. Intinya itu. Sesuatu yang baru tapi tidak nabrak syariat. Maka termasuk perkara yang boleh asalkan tadi Pak, ini yang paling penting Pak. Karena kadang awake dhewe nyuwun sewu yang maulidan kadang kebablasan karena menganggap itu syariat. Ono wong meninggal misalnya nyuwun sewu ada yang meninggal kudu tahlilan, ora tahlilan iki dosa. Lah itu sing salah iki ngoten niku Pak. Makanya ini yang kelirunya di sini yang harus kemudian nyuwun sewu diberikan pengertian kepada yang lain dan sebagainya. Soalnya apa? Ini bisa menjadi fitnah di masyarakat. Saya kira wong lagi kepaten nyuwun sewu ada duka,
dilalah wong ra mampu ngoten niku nggih. Walaupun itu ya ora kudu nganggo panganan-panganan mboten nggih. Makane biasanya kadang tengone kula ya ora ono tahlilan meninggal 7 hari itu juga akeh panganan niku mboten wonten. Tapi sing duwe ya dikae kan wonten. Artinya apa? Tidak ada kewajiban untuk itu. Nah, tahlilnya boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu kemudian ketika sudah membungkus sesuatu yang baru, yang itu tidak bertabrakan dengan syariat, jangan kita menganggapnya itu sebagai syariat. Walaupun isinya syariat. Nah, ini dalil paling gampil awake dhewe niku napa memahami yang namanya bid'ah. Kemudian selanjutnya al-a'malu al-mardudah. Amal-amal yang tertolak. Ini diantara wonten contoh amal opo sing anyar ning jerone agama sing ning Kanjeng Nabi niku nate dilarang. Ana wong wonten tiyang niku Pak. Siang hari berjemur di bawah terik matahari. Moro-moro ana wong ki ngadeg ning tengah lapangan panas-panas. Laisa lahu qaimun. Dan tidak mau duduk Pak, ngadeg Pak. Anggapan ana wong ngadeg ning tengah-tengah lapangan niku panas-panas. Wa huwa shaimun, dan orang itu sedang berpuasa. Ditakoki ning Kanjeng Nabi, "Nyapa kok sampean ngadeg ning tengah-tengah kono panas-panasan, jur kemudian gak gelem lungguh." Dalam kondisi puasa, apa katanya? "Saya ingin mendapatkan pahala lebih dari Allah. Sebab lek aku panas-panasan, njur ora usah ngadeg ku tambah abot oleh poso." Wah, iki termasuk iki lho termasuk anyar tapi gak ono perintah soalnya. Gak ono perintah kon ngadeg ning ngisor matahari langsung, apa meneh kok ora gelem lungguh. Apa kata Rasulullah? Kanjeng Nabi niku dawuh, nggih. Kanjeng Nabi dawuh, "Ayyaqauda wa yastadillu wa ayatimu shauma." Orang ono carane sampai iki nglakoni Islam. Wis, ndak kata Rasulullah, ayyaqauda ndang lungguh. Wa yastadilla golek adem-adem. Sing adem wae ora usah panasan, wa ayyatim masaumahu, dan sempurnakan puasa. Nah, ini contoh. Niki sing nyontohi Kanjeng Nabi. Ana wong iso ngoten iki. Nggih, mau poso-poso jere alasane napa? Ben tambah pahalane berjemur di bawah terik matahari langsung ra gelem lungguh Pak. Lek pas ditakoki jere ben tambah pahala. Itu namanya tidak ada perintahnya, juga orang syariat. Nah, bersyariat ton rukun-rukunnya gaon. Sama dengan kita misalkan contoh, aku tak nambah subuh jadi 4 rakaat. Yo ben sok ngerti tambahi 4 rakaat mau jadi tambahi pahala. Loh, sebab sudah pasti sesuatu yang sudah pasti syariatnya. Yo jenenge salat subuh ki 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Yo ora ono ikhtilaf. Maksudnya tidak ada ikhtilaf itu, tidak ada perbedaan pendapat. Oh, ini menurut Imam Maliki 2 rakaat, menurut Imam Syafi'i 4 rakaat, betul wonten. Semua ulama itu sudah jelas 2 rakaat untuk sholat subuh. Maka menambah ini namanya perkara yang mungkar. Nah, ini perkara yang apa? Perkara yang mungkar. Nah, kemudian perkara-perkara yang baru, al-a'malul maqbulah, perkara-perkara baru yang bisa diterima. Contohnya banyak. Di antaranya adalah yang paling masyhur, jamaah sholat tarawih. Niku mboten wonten teng zamane Kanjeng Nabi, mboten wonten teng zamane sahabat Abu Bakar, wonten teng gone sahabat Umar. Maka dikatakan hadiki nikmat bid'atun nikmat, bid'ah yang terbaik. Bid'ah yang terbaik. Ini termasuk di antara yang dibuat oleh sahabat Umar. Jenengan boleh hadis tentang tarawih niku mboten wonten. Goleki hadis sing ana kata-kata tarawih niku mboten wonten. Yang ada itu makalah wonten.
Utawa lek teng fikih jelas salat atau tarawih ku wonten. Tapi lek hadis niku mboten wonten. Kenapa? Sebab perkara baru. Kanjeng Nabi itu perintahe misal ket tenggone Ramadan dalu-dalu niku kumu lailaha, hidupkan malamnya, wasumu naharoha, berpuasalah di siang harinya. Ngoten. Itu perintah. Lah pertanyaannya, piye awake dhewe qiyamul lail ning Ramadan? Mula riyin zamane sahabat Umar menerjemahkan hadis Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi, kumu lailaha, hidupkan malamnya doning masjid mojo dhewe-dhewe. Ana sing salat ning pojokan, ana sing maca Quran ning pojokan buri, ana sing zikir ning tengah-tengah masjid, ana sing macam-macam, Pak. Akhirnya sahabat Umar itu duwe inisiatif, ayo to tarawih niku apa qiyamul lail niku dikompake bareng-bareng, akhirnya ana salat tarawih. Mula salat tarawih ikhtilaf. Ana sing 11, ana sing 23. Jenengan lek teng Mekah malah riyen 36. Ayo, jero. Sing kira-kira sing bid'ah ndi kira-kira lek cara iki ning gone Indonesia wis ribut, Pak. Ana salat kok 36 rakaat, wis ribut mesti, Pak. Wong 11 karo 30 wae. Do ribut kok pemene kok tambah ana sing 36. Yo jenengan coba, lek saniki pun mboten. Saniki pun mboten 36. Di saat sekarang itu 11. Coba panjenengan riyen misalkan mengikuti itu 1000 rakaat Indonesia. Karena perkara yang baru lebih banyak ikhtilafnya dibandingkan dengan qat'iynya. Karena perkara baru. Nah, kemudian termasuk diantaranya perkara baru, aijama'al Qur'an fi ahdi Abu Bakar As-Siddiq, mengumpulkan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi ora perintah Al-Qur'an kon dikumpulke niku mboten ono perintah. Sing ngumpulke sinten? Sahabat Abu Bakar. Sejarah kodifikasi Al-Qur'an itu adalah dari mulai sahabat Abu Bakar. Iki wong-wong sing apal Qur'an wis do mulai sithik, do mati krana perang. Ayo sing duwe apalan Quran dikumpulke ning gone sahabat Abu Bakar. Tapi setiap mengumpulkan ayat Al-Qur'an wajib membawa saksi. Ora entuk dhewean. Misalnya kulo apal ayat Quran, sowan yang Abu Bakar iki ayat ini ndak boleh. Harus membawa saksi. Bahkan ada yang mengatakan membawa 2 orang saksi untuk setor Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tercecer, Pak. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di daun-daun, ada yang ditulis di batu-batu dan sebagainya. Lah, di kulit-kulit binatang. Makanya kemudian kodifikasi Al-Qur'an itu dimulai pada zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu pengumpulannya mawon, ngumpulke mawon dari ditulis, Pak. Ayo sing duwe ayat Quran ning kulit binatang dikumpulke, disetor kene sahabat Umar, ada saksinya ini. Ditulis di pelepah kurma, ada saksinya ini. Itu sahabat Abu Bakar. Nah, kapan Al-Qur'an mulai ditulis dan dibukukan? Pada masa sahabat Utsman. Mula ana mushaf Utsmaniyah. Itu karena sejarah mulai Al-Qur'an ditulis dan dibukukan itu ketika zaman sahabat Utsman. Lho saiki lek ngoten niku wonten perintahe napa mboten? Ditulis ora ono perintahe. Ora ono perintahe Kanjeng Nabi kok ditulis, dibukukan dan sebagainya. Tidak ada perintahnya. Kemudian setelah sahabat Utsman, pertanyaannya, apakah Al-Qur'an itu bisa dibaca oleh semua orang? Belum, Pak. Kenapa? Karena tanpa titik. Gak ono titiknya, Pak. Tidak ada titiknya. Nah, itu sudah mulai zaman-zaman setelah sahabat Ali dan sebagainya ke sana. Al-Qur'an mau dimulai dengan dikasih titik. Oh kita titiknya 2, ini ba titiknya 1. Jadi titik itu, Pak, titik itu perkara baru. Tambah rene ono wakaf barang. Wakaf beda-beda, Pak. Dengan membeli kitab di Madinah. Itu jarang wakaf loh, Pak. Nek Indonesia itu wakaf buatnya, Pak. Wakaf itu sangat banyak. Terkadang satu Al-Qur'an cetakan Kemenak dengan cetakan yang lain misalkan, itu wakafnya bisa beda.
Oh, yang cetakan Kemenak ini di sini waqaf lam alif. Tapi yang satunya cetakannya menggunakan sodlam al-waslu aula atau la waqfa al-waqfu aula, beda-beda Pak. Itu waqaf. Jadi lek diterjemah kira-kira bid'ah apa mboten? Yo bid'ah banget. Saking bid'ah itu baru mengumpulkannya, menuliskannya, diberi titik, wakaf-wakafnya, belum cara membacanya. Wis kuwi bid'ah kabeh lek jenenge ngomong kuwi bid'ah dosa, kuwi dosa kabeh, Pak. Jenengan lek itu menghukumi dosa kabeh. Lho, wonten orang kok qiraah itu satu, ono qiraah asyra. Bacaan qiraah itu ada 10 qiraah asyra. Misalkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Itu kan bacaan riwayat Asim. Kalau riwayat Waqqas bacaannya bukan fa'tu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Iki lek cara kula ngimami teng mriki nganggo fa'tu iso diundurke aku. So dikon balik itu pacaran ora bener. Padahal kula nganggo riwayat Imam Waqqas. Ori-ori no wadduha kan tadi walaili idza saja. Bukan kira orang ngerti ilmune yo dianggap salah. Iki dari Al-Qur'an saja. Dari Al-Qur'an saja. Ini kalau kita mau menghukumi bid'ah, iso bid'ah kabeh. Bid'ah kabeh. Mula Al-Fatihah mawon wonten sing basmalahnya sir, ada yang basmalahnya jahar. Gimana? Letang Makkah Madinah langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sebab riwayat yang dipakai beda. Kalau menurut Imam Hanafi, basmalah bukan termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah. Mula ngitunge 7 ayat nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 1. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Sab'ul Mathani 7 ayat. Tapi kalau Syafi'iyah yang paling masyhur di Indonesia, basmalah ayatun min suratil Fatihah. Termasuk ayat daripada surah Fatihah. Padahal surah Fatihah itu termasuk rukun. Berarti basmalahnya ya kudu jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghitungnya beda. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki Yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Mula ana sing gak ngentuke wakaf teng sing terakhir niku. Lek jenengan nafase kuat dadi imam, dadi siji, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi satu. Mula termasuk yang diijazahi satu ayat itu, sehingga kalau saya mengimami kok nafasnya pas ora pas waktu ngoten, ora pas pilek, mesti tak waca satu ayat. Tapi lek rada pas pilek waktu nafasnya lagi lumayan kurang dawa yo tak tak wakafkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dari sisi bacaan mawon pun kuat. Jadi mboten perlu dibahas. Mboten perlu dibahas. Sing penting jenengan niku wonten dasare, Pak. Contoh niki, contoh kula kan diijazahi modele siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gak entuk wakaf. Asalkan nafasnya kuat, saya harus wasol. Wong ijazah teng kula ngoten niki. Lho jenengan ora diijazahi, yo misalkan orang ngerti ilmune, yo wis sak napa mampune panjenengan nafas. Karena membaca Al-Qur'an itu kan sesuai nafasnya juga. Maksudnya
bukan hanya sesuai dengan penggalan-penggalannya, boleh tambah dengan tambah sepuh tambah kuat. Siratal ladzina an'amta tok serampung nafas an'amta alaihim diulang lagi akhirnya kan banyak. Nah itu dari sisi nopo yang boleh di antara yang baru. Kemudian selanjutnya adalah seperti contoh membuat kaligrafi di dalam masjid. Waktu cerita kaligrafi ini ya Pak. Di ini, jenengan teng Makkah Madinah terus kaya ora karu-karuan, kabeh full kaligrafi. Di nawale sing menak biasa umrah ini teng Madinah, teng makome Kanjeng Nabi. Wah teng raudhah niku, karpete pokoke motif kabeh. Temboke niku motif kabeh. Napa niki? Tiange niku motif kabeh. Full kaligrafi. Pertanyaannya, niku wonten dalile napa mboten? Gawe kaligrafi ngoten niku. Lah kok teng Madinah full, Pak? Kok teng mriki mboten melu Madinah, Pak? Pertanyaannya. Lha ngoten niku. Artinya apa? Karena bukan syariat. Karena bukan syariat, itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru asalkan tidak nabrak syariat, maka boleh. Yang penting tidak menganggapnya sebagai syariat. Lah kok dianggap syariat? Melu Madinah dosa lek masjid terlalu kaligrafi ini. Kudu padha karo Madinah. Madinah kumpule wong alim ning kono. Wong sing luwih cedhak karo Kanjeng Nabi kan yo teng Madinah. Cedhak turune Kanjeng Nabi kan paling akeh gitu mriku. Sing paling cedhak ilmune karo Kanjeng Nabi teng pundi? Yo teng Makkah Madinah. Kene wis adoh, kan kene wis adoh saka Kanjeng Nabi. Tapi kenapa demikian? Makanya kita tidak boleh menganut istilahnya kita itu anutannya. Ning Madinah ngono kuwi kok, kan boten. Sesuatu yang itu bukan syariat, yo tidak kemudian kita ikuti dengan acuannya Makkah Madinah. Nyatane kan contohnya niki sing pun jelas kaligrafi. Nang kitab niki malah disebut kayak contoh kaligrafi. Kaligrafi kan boten wonten. Yang kedua adalah wa min ulumil. Dari apa? Madrasah. Keren kan boten-boten madrasah to, Pak. Apa ning Kanjeng Nabi ono madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah, sekolahan, TPQ, majelis taklim wonten lek majelis taklim. Tapi kan ra ono jenenge majelis taklim Khairun Nisa kan boten niku to model saniki. Pondok pesantren di boten wonten. Ora ono al-mahad apa ning zamane Kanjeng Nabi boten wonten. Lah pertanyaannya, termasuk bid'ah atau mboten? Yo sangat-sangat bid'ah, Pak. Kalau mau dihukum bid'ah. Tapi termasuk bid'ah yang diperbolehkan. Lah mulai zaman mana ada sekolah? Lah kulo mboten ngerti sejarah ini. Mulai ono bangunan sekolah mulai kapan? Kulo mboten ngerti sejarah ini. Tapi yang jelas itu adalah perkara yang baru. Selanjutnya, wa fi ulumin nahwi, ilmu nahwu. Sopo sing ngajar ilmu nahwu? Kanjeng Nabi ora tau lho ngajar al-kalamu walabul murakabul mufidu bil wati kirofa ikid jariku nasab. Kanjeng Nabi ora ngajar ngoten niku. Mboten. Nah, artinya ilmu nahwu ilmu yang baru. Kemudian wal faraid ilmu waris. Dan Al-Qur'an ilmu waris ya hanya itu saja. Pengembangannya kitab-kitab waris itu nanti berjilid-jilid. Lagi sapa sing gawe ilmu waris. Ngoten niku. Kemudian wal hisab ilmu perbintangan, wa tafsir itu wae Masya Allah. Tafsir menafsiri ayat Al-Qur'an, ono tafsir Munir. Tafsir Munir itu 15 juz. Karangannya Wahbah Zuhaili. Ono tafsir fi Dhilal Qur'an, itu Sayyid Qutb. Ono tafsir Al-Munir Imam Nawawi Al-Ghantani. Ono tafsir At-Tabari itu sampai dengan 27 jilid. Pertanyaannya, kira-kira sing bener sing endi? Bener kabeh, Pak. Sekali lagi, perkara-perkara, makanya kita kurangi saja, Pak. Kita kurangi perkara-perkara yang itu ikhtilaf. Kita itu yang penting ada gurunya, ada dasarnya. Itu paling penting. Lah, riyen niku wonten ning zamane sahabat Ali. Ono wong adzan asar nganggo as-sholatu khairum minan naum. Ning sahabat Ali iki ono wong adzan asar itu nganggo as-sholatu khairum minan naum. Ning sahabat Ali dicegah. Sebab itu gak ono perintah itu sampai jelas iki perkara baru ora ono paedahe. Lah mulai misalkan contoh ada 2 adzan
ketika Jumat sahabat sinten? Sahabat Utsman. Adzan Jumat kan ada yang satu, ada yang dua. Kalau di Semarang, dulu kan mungkin khutbah teng masjid rata-rata satu, Pak. Apalagi instansi, teng kantor-kantor mesti siji. Ora ono nganggo tongkat nganggo nopo niku. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Ono wae kantor-kantor. Ono ne pengumuman kota infak, pengumuman kon HP-ne diselen. Bariku malah dipersilahkan kaya wong ceramah. Kepada Ustaz Burhan kami persilahkan khutbah betul niku, Pak. Jadi dibacakan khotib hari ini adalah misalkan khotib sekaligus imam Ustaz Burhan, kepadanya dipersilahkan. Malah kalau MC, Pak. Wis pokoke padha wae. Asline padha karo ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Bedane sing ma'asyiral iki bahasa Arab, lah sing siji nek nganggo bahasa Indonesia. Asline padha bid'ah. Tapi nek jere sing ma'asyiral muslimin kuwi sing bid'ah, Pak. Sing pengumuman kota infak malah ora bid'ah. Kan banyak betul kata Pak. Makanya pun kembali ke masing-masing, Pak. Wong niku mboten intine kan tahu nih, yang penting tidak menganggapnya itu sebagai bagian daripada syariat pun beres nih, Pak. Perkara baru yang baik yang tidak menabrak syariat boleh dilakukan asalkan tidak menganggapnya sebagai suatu syariat. Sing salah kan masjidnya kudu nganggo ya ma'asyiral muslimin. Lek orang nganggo ma'asyiral muslimin ora usah jaman yang masjidku alku yo kebangetan to, Pak. Kula teng kampus teng napa niku teng Unisula. Yo sing khotibe nyuwun sewu saking Nahdien yo njaluk nganggo adzan loro, Pak. Sing mboten Nahdien adane siji wae lek aku yo ora apa-apa ning kampus akademik kok. Semua bisa diterima. Khutbah yang kedua pakai bahasa Indonesia, nggih wonten. Khutbah pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Indonesia. Kalau yang nanti khutbah pertama bahasa Indonesia, khutbah kedua mesti bahasa Arab full. Nggih mboten napa-napa wong ora ono kon kudu bahasa Arab. Yang bahasanya prinsipnya apa? Yang difahami oleh jamaah. Lah wau sing khutbah pertama niku kan pun difahami jamaah. Lah khutbah kedua itu kan kali dungu. Kali membaca satu ayat, yang penting syarat rukunnya tercapai selesai. Tapi kalau yang bahasa Indonesia yang kedua biasanya isinya kesimpulan. Jadi sudah khutbah pertama itu menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5 hikmah apa begitu. Kemudian di khutbah keduanya disimpulkan kita harus A, B, C, D. Itu paling hanya sekian kata tok la langsung muni Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, kuwi wayahe jenengan tangi. Wayahe jenengan tangi. Allahumma fir wis mulai jenengan tangi. Soalnya kawit awal tekan akhir wis mulai ngene digro kabeh. Mula jenengan lek mangkat Jumatan kok keri paling akhir itu akan menemui banyak orang tanpa kepala. Mundur kabeh sekon beli ra ketok sirahe kabeh. Mundur kabeh. Lah, carane tangike gampang. Allahumma fir. Ngono Pak, jenengan tekone jejere to Pak. Allahumma fir tangi. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ngoten niku kadang kula mboten nyalahke jamaah. Kula kadang nyalahke khotib. Sebab khotib iki nunduk maca tok. Ora oleh jamaah blas. Lagune ngono-ngono wae. Tidak ada intonasinya. Alhamdulillahilladzi ngono. Nah, dari samono tidak ada intonasinya, lurus dan mripate nyuwun sewu, hanya menatap teks khutbah. Jamaah yo turu kabeh. Lah mula kalau lihat khutbah tetap bawa teks. Tapi teksnya itu untuk jaga-jaga. Sudah saya hafalkan dulu, kan khutbah jangan lama-lama. Sunnahnya khutbah itu sebentar, sholatnya yang lama. Diwale lene model khutbah suwi suwate. Asline niku khutbahnya sebentar, kemudian sholatnya ya yang lama. Lah mula kalau lek khutbah niku lek teng napa instansi malah tulisannya ngene. Khutbah maksimal 15 menit sudah termasuk sholatnya, Pak. Enak ya, Pak? Khutbah berapa? Maksimal 15 menit sudah termasuk sholatnya.
wah enak pol iku. Aku lek khutbah 10 menit cukup, khutbah kedua 2 menit, salatnya 3 menit. Niku pun cukup 15 menit. Niku gampang malah. Pancen enaknya kalau khutbah itu cepet, jamaah durung iso turu wis rampung. Durung sempet turu niku wis apa? Wis rampung. Lah kalau mocone niku moco langsung kesimpulan mau. Kesimpulan ora usah semalur-malur banget, yang penting syarat rukun khutbahnya kan tercapai, terpenuhi. Kita baca ngoten niku poin-poinnya saja yang di teksnya tetap bawa, tapi jangan terus-menerus menatap teks. Jamaah dulu siji Pak, oke meh turu dulu iku kan isin. Dulu terus meh turu ra sido, bariku pindah kono dan sebagainya. Itu merupakan trik. Makanya sekali lagi kula mboten nyalah, kadang mboten nyalah ke jamaah, kadang khotib yo mboten itu. Pun mboten mawon, mungkin barokah manfaat saja mboten dosa.